Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Yuda Wirawan. Di video kali ini kita akan membahas kembali mengenai Networking Academy, yaitu Explore REST API with API Simulator and Postman. Sebelum itu kita baca dulu si background atau skenario dari lab ini. The Device VM menyertakan simulator API perpustakaan sekolah dengan dokumentasi API dan database yang terkait. Kita dapat menggunakan simulator secara offline untuk menjelajahi API dan menguji fungsinya. Jadi di sini si API-nya bisa kita jelajahi secara offline, jadi tidak perlu adanya koneksi internet. Lalu di lab ini kita akan mempelajari cara menggunakan simulator API, yaitu perpustakaan sekolah, untuk membuat call API, untuk membuat daftar, menambahkan dan menghapus buku. Lalu nantinya kita akan menggunakan Postman untuk melakukan panggilan API yang sama. Oke, langsung saja kita ke prakteknya. Praktek yang pertama, launch the device VM. Saya sudah menjalankannya di sini. Oke, lalu selanjutnya di part 2, explore API documentation using the API simulator. Nah, di sini untuk memahami cara melakukan panggilan ke REST API, developer biasanya memulai dengan mempelajari dokumentasi API, format untuk request, response, headers, dan parameter. Untuk REST API biasanya didokumentasikan menggunakan spesifikasi Open API, dalam kurung sebelumnya spesifikasi Swagger. Lalu lanjut ke step yang pertama, open the Chromium web browser. Kita buka web browser di device dengan cara double klik. Nah, di sini sudah terbuka. Lalu langkah yang kedua, hubungkan ke situs web perpustakaan sekolah. Nah, di sini kan sudah otomatis terhubung. Tapi kalau tidak terhubung ke web lokal ini, kita ketikkan saja secara manual si alamatnya, yaitu library.demo.local. Next, ke langkah yang ketiga, buka halaman dokumen API. Nah, di sini kita langsung saja klik yang ini ya, yang klik here for API doc. Kita langsung klik saja. Nah, di sini sudah muncul ada beberapa daftar API yang tersedia. Next, langkah selanjutnya, ke step yang keempat, list book using the get books API. Di sini klik di mana saja. Pada bar Get Books API. API ini mengembalikan daftar buku di perpustakaan sekolah. Di sini ada beberapa penjelasan, yaitu parameter. Ada beberapa parameter API opsional. Ini dapat digunakan untuk memfilter, mengurutkan, atau membuat paginasi output. Yang kedua ada response content type. Klik aplikasi /JSON untuk melihat daftar berbagai jenis format data, informasi. Lalu yang kedua ada response content type. Klik application /JSON
untuk melihat daftar berbagai jenis format data informasi yang dapat dilihat. Lalu yang ketiga ada code. Code menampilkan 200 secara default yang menunjukkan permintaan API dari server berhasil, seperti yang ditampilkan di deskripsi. Kita langsung coba saja ke step yang kelima. Use the try it out feature in the API documentation. Langsung kita coba langkah yang ini. In the get/books API documentation, klik the try it out button. Oke, kita buka. Nah, yang ini di get books. Kita buka saja, langsung klik try it out button. Nah, udah ya. Lalu next. Perhatikan bahwa Anda sekarang memiliki opsi untuk memasukkan informasi untuk parameter opsional. Biarkan parameter kosong dan klik execute button. Kita biarkan saja ini, lalu kita klik execute. Nah, ini dia hasilnya. Kita lihat. Begitupun yang di langkah-langkah ini. Oke, next. Ke step 6. Use the curl command in terminal window. The get books API menyediakan informasi untuk mengakses konten yang ditampilkan di body response. Di response body menggunakan curl. Curl adalah alat baris perintah untuk mentransfer data ke server atau dari server menggunakan salah satu protokol yang didukung termasuk TTP dan HTTPS. Lalu pilih curl command, klik kanan dan copy. Oke, kita lihat. Nah, ini dia curl yang tadi. Langsung saja kita copy. Lalu kita buka terminal. Dan langsung saja kita pastikan di sini. Enter. Nah, ini dia hasilnya, sama dengan yang di Chromium tadi.
Nah, yang di sini yang di response body. Oke, lanjut ke langkah berikutnya. Step yang ke-7. List books with their ISBN using the Get Books API. Kita kembali ke School Library API website get/books API. Oke, lalu di parameter section ini pilih panah ke bawah, pilih tanda panah, include ISBN, ini menjadi true. Lalu klik execute. Nah, ini dia. Lalu selanjutnya notice the following change in response. Nah, kita lihat si curl-nya sekarang include parameter untuk ISBN-nya. Di sini tertulis include ISBN sama dengan true. Kita lihat. Nah, ini dia ya di curl-nya. Si ISBN-nya true. Oke, next. Lalu request URL include parameter untuk ISBN. Di request URL-nya juga si include ISBN-nya true. Lihat. Nah, berhasil ya. Next. Di respon body memiliki daftar buku yang sama seperti yang ditunjukkan sebelumnya, tetapi sekarang termasuk ISBN. Lalu lanjut ke step 8. Get a token using the POS login via basic API. Klik di API POS/login via basic. Kita buka lagi si web yang tadi. Kita pilih API POS. Ada di bawah get-nya. Kita pilih API POS yang /login via basic. Ada di daerah bawah. Lalu kita klik try it. Kita klik try it out. Oke, di sini tertulis no parameters. Lalu kita langsung saja klik execute. Nah, di sini kita akan memasukkan username dan password. Kita lihat dulu apa username dan passwordnya. Di sini username-nya Cisco, passwordnya Cisco 123.
tanda seru. Oke, kita coba. Passwordnya Cisco 123. Setelah ini terisi, kita klik sign in. Lalu kita lihat apa selanjutnya. Di sini token akan ditampilkan di response body. Pilih informasi antara tanda kutip, klik kanan dan copy the informasi. Lalu token Anda akan berbeda dari yang ditunjukkan di bawah ini. Nah, katanya tokennya akan berbeda dari yang ditunjukkan di sini. Kita coba lihat. Di respon body. Kita copy saja langsung yang ada di dalam kutip ini. Kita coba lihat dengan yang dalam langkah tadi, apakah sama. Ini belakangnya JW GY-L4 berbeda ya. Memang di sini katanya si tokennya akan berbeda. Lalu next step berikutnya, scroll up ke atas halaman API Library Cisco dan klik hijau untuk mengautorisasi atau mengizinkan. Nah, kita klik saja langsung untuk mengizinkan. Lalu setelah itu kita pastikan si nilai token yang tadi di kotak value ini. Lalu klik authorize. Lalu kita perhatikan nama, yaitu X strip API strip key. Informasi ini bersama dengan token akan digunakan nantinya di Postman. Lalu next. Lalu kita tutup available authorization dialog box dan kembali ke list API yang tadi. Lalu perhatikan kunci beberapa API sekarang sudah berubah.
API ini sekarang sudah tersedia untuk Anda gunakan. Oke, kita lihat ini klik close. Oke, lalu next. Klik API post/login via basic untuk menutupnya. Oke, next. Ke langkah yang 9, add books using the post/books API. Klik di API post/books. Yang ini kita buka. Lalu kita lihat di bawah parameter bahwa payload itu dibutuhkan. Ini berarti bahwa API ini memerlukan informasi untuk parameter dalam format yang ditentukan oleh parameter content type, di mana itu JSON. Kita langsung klik try it out, lalu modify ID, title, and author dengan informasi yang ditunjukkan di bawah ini. Kita langsung klik try it out. Nah, ini si value yang di dalam ini kita edit, disesuaikan dengan yang ada di sini. Kita ubah si value-nya, ID-nya 4, title-nya IPv6 fundamental, lalu si autornya Rick Graziani. Sini ID-nya 4, lalu title-nya kita copy saja. Kita copy saja. Lalu autornya Rick Graziani. Oke, sudah selesai. Lalu klik execute. Nah,
Nah, di sininya biarkan saja si parameter content type-nya itu. Nah, di sini tidak bisa diubah si parameter content type-nya itu berupa JSON. Kita klik execute. Lalu next. Nah, di sini verifikasi bahwa post yang kita gunakan tadi berhasil dalam respons server. Lalu sebuah kode 200 berarti post yang tadi itu sukses. Kita akan melihat buku yang ditambahkan pada respons body bersama dengan ID yang baru. Kamu juga akan melihat update informasi dari curl dan dari request URL. Kita verify dulu atau pastikan dulu apakah sudah sesuai. Nah, di sini sudah sesuai ya di respon body. Buku yang tadi sudah ditambahkan. Oke, lalu ke langkah berikutnya. Untuk menambahkan buku lain, ubah ID, title, dan author dengan informasi yang ada di bawah sini. Kita buka lagi API-nya. Lalu kita ubah sesuai apa yang ditampilkan tadi. Tadi itu ID-nya 5. Lalu si title-nya kita kopikan lagi. 30 days before your CCNA exam. Lalu untuk autornya juga kita kopikan lagi. Oke, lalu klik execute. Lalu verifikasi bahwa post yang dilakukan itu berhasil dengan melihat kode 200. Kita lihat apakah berhasil. Nah, di sini kode yang tampil itu 200 berarti menandakan post yang kita lakukan tadi itu berhasil. Nah, ini berhasil. Kita berhasil menambahkan buku baru. Oke, next ke langkah berikutnya. Oh, di sini katanya jika kita mendapatkan 401 kode, periksa di respon body text. Kemungkinan besar ini tuh error.
Ini tuh karena kita tidak memasukkan semua karakter untuk API key, atau mungkin kita menambahkan ruang yang tidak perlu. Jika ini terjadi, kembali ke langkah yang sebelumnya. Lalu langkah selanjutnya, klik bar API post/books untuk menutup window. Lalu yang terakhir, kita dapat memverifikasi buku yang telah ditambahkan dalam halaman dengan cara kembali School Library tab di dalam browser, lalu refresh lagi halaman yang tadi. Lalu katanya hati-hati di sini, kita tidak boleh menutup si tab API School Library ini. Jika kita menutupnya, kita harus mengautentikasi ulang. Kita coba verifikasi dengan cara klik refresh. Klik get books. Lalu try it out. Klik execute. Nah, di sini sudah ada buku yang tadi kita tambahkan. Ada 2 buku. Oke, langsung saja kita ke langkah yang berikutnya. Kita tutup dulu ini. Step 10. List books using the get/book API. Kembali ke School Library API tab di dalam browser, klik get/book API, lalu klik try it out. Jika kamu melihat cancel button yang berwarna merah, maka Anda sudah masuk. Maka Anda sudah masuk di try it out mode. Lalu klik execute. Oke, kita coba. Kita klik get books. Lalu di sini kita tidak perlu lagi klik try it out. Berarti langsung saja kita klik execute. Lalu next. Di bawah server response dalam response body, kamu akan melihat 2 buku yang kamu tambahkan. Pastikan mereka memiliki unique ID. Ini seperti yang tadi, kita memastikan bahwa buku yang tadi itu berhasil kita tambahkan. Nah, ini yang tadi kita coba samakan, sudah memiliki ID yang berbeda. Lalu langsung saja kita tutup Windows yang ini. Lalu next. Step 11. List a specific book using the get/books ID API. Klik get books ID API. Pastikan bahwa
API ini memerlukan ID sebagai parameternya. Di sebelah kanan parameter, klik Try It Out button. Kita buka getBooks/ID. Di pinggir kanan sebelah parameter, klik Try It Out. Lalu setelah itu di bawah parameter masukkan 4 untuk ID-nya. Lalu setelah itu klik Execute. Lalu kita pastikan bahwa si server response-nya itu berhasil dengan menampilkan kode 200. Dan hasilnya akan seperti ini. Kita coba masukkan angka 4 karena kita di sini akan menampilkan informasi buku dengan ID 4. Lalu kita klik Execute. Nah, di sini agak berbeda. Curl-nya itu sekarang menampilkan angka 4 di mana ini ID yang akan kita tampilkan. Di request URL-nya pun sama seperti di curl, ada angka 4-nya di paling belakang. Lalu kita pastikan bahwa kita berhasil dengan melihat kode berikut, itu kode 200. Nah, di sini sudah muncul hasilnya. Jadi ini tuh sesuai dengan apa yang kita minta. Di sini kita ingin menampilkan informasi buku dengan ID 4 dan ini dia hasilnya. Oke, next. Setelah itu klik lagi get/books/ID API untuk menutup window. Kita sekarang masuk ke step 12. Sebelumnya kita tutup dulu ya yang tadi. Oke, kita ke step 12. Delete a specific book using the delete/books/ID API. Klik delete/book/ID API. Pastikan bahwa si API itu memerlukan ID untuk parameternya. Lalu klik Try It Out. Di dalam parameter masukkan 4, klik Execute. Oke, kita langsung coba saja. Klik delete/books/ID, lalu klik Try It Out. Nah, di sini kita masukkan parameternya yaitu 4. Lalu klik Execute. Oke, kita lihat langkah selanjutnya. Pastikan bahwa kita berhasil pastikan bahwa penghapusan itu berhasil di server response. Jika berhasil, kodenya berarti 200. Di response body, kita akan melihat bahwa buku yang dihapus itu ID-nya yaitu 4. Kita pastikan dulu apakah berhasil. Di sini ada error. Saya akan mencoba untuk mencari akar masalahnya. Oke, nah di sini sudah berhasil ya.
ternyata tadi itu saya harus memasukkan kembali otorisasinya. Jadi saya memasukkan lagi token ke sini, lalu saya klik authorize dan hasilnya seperti ini. Kita sukses menghapus info buku dengan ID 4. Kita ke langkah berikutnya. Kita klik delete books ID API untuk menutup window. Step 13, list books using the get books API. Klik get books API, klik try it out. Lalu jika kamu melihat cancel button yang berwarna merah, berarti kamu sudah berada di mode try it out. Setelah itu klik execute. Di dalam server response, di bawah server response, di dalam response body, kamu tidak akan lagi melihat buku dengan ID 4 karena kita telah menghapusnya tadi. Jadi di buku dengan ID 4 itu sudah tidak ada. Lalu di sini ada note, jangan close School Library API di dalam tab Chromium browser karena kita akan menggunakan dokumentasi API di bagian selanjutnya. Kita coba dulu yang tadi. Ini kita close dulu. Kita klik get books API. Nah, kita sudah berada di dalam try it out mode. Kita klik execute. Kita lihat apakah buku dengan ID 4 masih ada. Nah, di sini berhasil ya. Buku dengan ID 4 sudah terhapus dari database. Kita lanjut ke langkah berikutnya. Use Postman to make API calls to the API simulator. Dalam part ini kita akan menggunakan Postman untuk melakukan API calls yang sama dengan yang kita buat di dokumentasi Student Library API Documentation. Postman adalah alat yang berguna ketika API developer website tidak tersedia, sambil memberikan kemampuan untuk menyimpan, mengatur, dan menggunakan kembali API dengan mudah. Langsung saja kita ke step yang pertama, kita buka Postman. Kita minimize dulu Chromium-nya. Itu juga dengan terminal. Kita buka Postman. Oke. Oke, ini dia Postman-nya sudah terbuka. Lalu kita lanjut ke langkah berikutnya. Di step 2, list the books using the get books API. Di sini di main window, next the launchpad tab, klik icon plus untuk membuat untitled request. By default ini akan menjadi get request. Kita coba, kita klik icon plus di sini. Lalu setelah itu next ke langkah berikutnya. Klik panah get untuk melihat operasi API yang berbeda termasuk get, post, dan delete. Lalu leave the section
get, klik panah get untuk menutupnya, untuk menutup daftar. Kita coba. Di sini kita pilih get. Lalu setelah itu masukkan request URL, kembali ke School Library API di tab Chromium jika itu diperlukan. Lalu klik Get Books API. Untuk mempercepat, kita kopikan saja URL yang ada di sini. Salah. Lalu kembali ke Postman dan pastekan URL di sebelah get yang menyatakan enter request URL. Di sini ada note, jika menambah baris di bawah URL, hapus baris tambahan. Oke, langsung saja. Nah, kita pastikan URL-nya di sini. Lalu next, klik send untuk memverifikasi bahwa permintaan API berhasil. Anda sekarang akan melihat respons yang menyertakan status kode 200 OK dalam warna hijau. Lalu scroll down ke bawah ke body section untuk melihat respons. Perhatikan bahwa defaultnya adalah pretty dan JSON. Berikut ini dia hasilnya. Lalu di sini terakhir ada note atau catatan. Anda dapat menyimpan output JSON ke file menggunakan Save Response button di atas output. Ini tidak perlu dilakukan di lab ini. Oke. Langsung saja. Kita klik send. Tunggu hingga prosesnya selesai. Lalu kita pastikan apakah ini berhasil atau tidak. Nah, kita scroll ke bawah. Oke, ini dia hasilnya. Adalah kodenya 200, berarti ini berhasil. Ini dia hasilnya, sama dengan yang ditampilkan di instruksi yang tadi. Oke, next, langkah selanjutnya. Oh, sebentar, kita pastikan juga si defaultnya itu pretty dan JSON. Nah, di sini sudah pretty dan juga JSON.
Oke, next. Kita lanjut ke langkah yang ketiga, step 3, get a token using the POS login via basic API. In the main window, klik plus icon untuk membuat untitled request yang baru. Lalu klik panah yang di sebelahnya untuk dari get menjadi POS. Kita coba tambahkan tab baru, kita ubah requestnya menjadi POS. Lalu step berikutnya, masukkan lagi si request URL. Untuk mempercepat, kita kopikan saja di sini. Lalu kita kembali ke Postman, kita pastikan di bagian sini. Selanjutnya, klik authorization di area ini dan selesaikan langkah berikut. Di dalam drop down list untuk type, pilih basic auth. Lalu untuk username dan password field, masukkan value berikut. Oke, kita coba. Kita klik auth, lalu kita pilih type-nya itu basic auth ini. Lalu kita isikan si username itu Cisco dan passwordnya Cisco 123 tanda seru. Setelah itu klik send. Lalu jika perlu, scroll down ke bawah body section untuk melihat token baru. Dan token ini pun akan berbeda dari yang ditampilkan di sini. Oke, kita lihat. Kita klik send dulu. Nah, kita lihat tokennya di bawah, kita scroll. Nah, ini dia tokennya. Kita lanjut ke langkah berikutnya, itu step 4, add a book using the POS Books API. Sekarang kita dapat menambahkan IP6 fundamentals buku yang Anda hapus di bagian 2 saat menggunakan fitur try it out dalam School Library API Documentation. Langsung saja di dalam main window kita klik plus icon untuk membuat lagi untitled request. Lalu klik tanda panah berikut dari get menuju POS. Kita buka lagi di Postman-nya. Kita tambahkan tab baru, lalu ubah dari get menjadi POS. Lalu langkah selanjutnya, masukkan URL berikut. Kita langsung copy saja. Lalu kembali ke Postman dan pastikan URL yang ini. Lalu setelah itu klik authorization, lalu masukkan langkah-langkah berikut. Dalam drop down list untuk
type-nya masukkan API key, lalu di dalam key field masukkan X API key, lalu ada note, ingatlah bahwa Anda melihat X API key di dalam School Library API halaman web. Ketika Anda mendapatkan token yang memilih warna hijau Authorize button. Oke, kita coba dulu. Klik out, lalu type-nya API key. Kita masukkan key-nya X API key. Lalu setelah itu kembali ke Postman dan salin token yang diterima di langkah 3 yang sebelumnya tadi. Ini contoh tokennya. Lalu setelah itu pastikan dalam value field. Oke, kita coba. Token yang tadi kita copy. Lalu kita pastikan di sini di field value. Oke, setelah itu langkah selanjutnya dalam row yang sama di authorization tab klik body. Bagian ini akan memungkinkan Anda untuk memilih format yang diinputkan. Di sini klik row radio button, lalu klik text dan ubah opsinya menjadi JSON. Di sini klik body, lalu kita ubah menjadi raw, lalu klik text ini dan ubah menjadi JSON. Oke, setelah itu di dalam input area Anda akan melihat angka 1 untuk baris ke-1. Masukkan objek JSON berikut. Kita copy saja. Lalu kita masukkan di sini. Setelah itu klik send. Lalu langkah terakhir untuk memverifikasi bahwa permintaan API berhasil. Anda sekarang melihat respon menyertakan status kode 200 OK dalam warna hijau. Oke, kita coba dan kita lihat hasilnya. Klik send. Ya, dan ini hasilnya. Kita berhasil. Hasilnya seperti ini. Ada kode 200 yang berwarna hijau. Oke, next ke langkah selanjutnya. Step yang kelima. Verify the additional book with the get/books API. Kembali ke tab get yang pertama. Seperti yang kita lihat, Postman memudahkan untuk beralih di antara API calls yang berbeda. Lalu klik send. Kita buka dulu Postman-nya. Lalu kita disuruh kembali ke get yang pertama. Oke. Setelah itu langsung klik send. Lalu next, untuk memverifikasi bahwa ini berhasil, kita lihat status kodenya 200. Lalu kita
klik body untuk melihat respons. Perhatikan bahwa defaultnya adalah Pretty dan JSON. Oke, kita lihat di sini kita sudah pastikan hasilnya berhasil. Lalu kita lihat output yang dihasilkan. Kita samakan dengan yang ada di sini. Nah, ini ya. Di sini katanya buku dengan ID 4 itu akan ada. Kita lihat nggak ada. Nah, di sini sama dengan yang di instruksi, hasilnya akan seperti ini. Karena tadi sebelumnya kita kan menambahkan buku dengan ID 4. Oke, next ke langkah selanjutnya, step 6. Use additional parameters with the GetBooks API. Kita kembali lagi ke School Library API di website, lalu scroll ke atas, GetBooks API, dan expand. Dan perluas jika itu diperlukan. Perlu diperhatikan bahwa parameter yang tersedia itu seperti ini. Jadi si include ISBN termasuk dalam hasil nomor ISBN-nya itu defaultnya itu false. Lalu sort by defaultnya ID, author, return hanya buku oleh penulis yang diberikan. Lalu page digunakan untuk menentukan nomor halaman. Setelah itu klik try it out. Jika Anda melihat membatalkan yang berwarna merah, button merah, maka Anda tidak perlu menekan tombol ini. Lalu di bawah parameter, klik include ISBN dan select menjadi true. Lalu klik sort by dan select author. Setelah itu klik execute. Oke, kita coba. Kita minimize dulu Postman-nya. Kita buka lagi Chromium web browser. Oke, setelah terbuka, kita klik GetBooks API. Nah, kita sudah berada di mode try it out. Lalu kita klik include ISBN, yaitu menjadi true. Lalu sort by-nya pilih author. Setelah itu kita klik execute. Oke, next langkah selanjutnya, dalam response body kita akan melihat list buku. Sekarang sudah di sort atau diurutkan ya berdasarkan author atau pengarangnya, dan include ISBN. Kita lihat di sini mulainya dari 30 days before your CCNA exam, dan yang terakhir net achat. Kita lihat apakah hasilnya sama. Nah, di sini hasilnya sama dengan yang di instruksi. Jadi ini tuh diurutkan berdasarkan
author. Oke, next. Di sini perhatikan bahwa request URL-nya itu sudah termasuk parameter. Kita akan melihat lagi di Postman. Kita kembali ke Postman. Kita kembali ke Postman dan kita buka lagi si API tab yang pertama. Lalu kita akan menyertakan beberapa parameter dari situs web API School Library. Lalu klik params. Kamu akan melihat query params input box untuk key dan value. Masukkan beberapa informasi berikut. Oke, kita buka dulu. Di tab yang pertama, kita sudah berada di tab yang pertama. Lalu klik params. Kita lanjut ke langkah berikutnya. Di sini di bawah key masukkan include ISBN dan di bawah value masukkan true. Perhatikan tanda centang akan secara otomatis disertakan di sebelah kiri nilai dan baris baru ditambahkan. Dan garis baru ditambahkan. Dan row baru ditambahkan. Lalu di bawah key masukkan sort by dan di bawah value masukkan author. Lalu di sini katanya perhatikan bahwa ketika memasukkan parameter query ini telah memperbarui URL asli. Ini telah memperbarui URL asli di sebelah get. Ini sama dengan request URL yang kita lihat di situs web School Library API. Ini adalah URL yang akan digunakan di Postman dengan parameter query saat melakukan panggilan API. Setelah ini semua dilakukan, klik send. Kita coba lakukan dulu. Di bawah key kita masukkan include ISBN, lalu di bawah value kita masukkan true. Setelah itu di bawahnya lagi masukkan sort by bawah value-nya kita masukkan author. Setelah itu klik send. Oke, kita lihat dulu langkah selanjutnya.
notice di dalam body. Sekarang menampilkan daftar buku yang sama, diurutkan berdasarkan penulis dan termasuk ISBN. Ini itu sama seperti yang kita lihat di dalam School Library API website yang tadi. Coba kita pastikan dulu apakah sama hasilnya. Nah, ini yang pertama tadi itu yang titlenya 31 days before your CCNA exam, dan ke bawahnya ya sama ya, karena ini tuh diurutkan berdasarkan author atau si pengarangnya. Oke, yang ini sudah beres. Kita lanjut ke langkah berikutnya. Part 4. Use Python to add 100 books to the API simulator. Di sini tuh katanya Anda dapat menggunakan Open API Specification. Anda dapat menggunakan Open API Specification, Try Tool atau Postman untuk menambahkan buku sebanyak yang Anda inginkan. Namun Anda harus menambahkan satu persatu. Solusi yang lebih baik adalah dengan menulis program untuk menambahkan buku. Di bagian ini, Anda harus menambahkan satu persatu. Solusi yang lebih baik adalah dengan menulis. Di bagian ini, Anda akan mensimulasikan proses penambahan 100 buku dengan menggunakan Python Faker Library. Di sini sepertinya kita akan menggunakan Python. Step yang pertama, open Visual Studio Code atau VS Code and navigate to the school library directory. Kita buka VS Code di desktop, lalu klik open folder, arahkan ke labs.net, school library folder, dan klik OK. Kita buka dulu VS Code-nya. Setelah VS Code-nya terbuka, kita klik File, lalu open folder. Lalu kita arahkan ke labs devnet, lalu school library. Setelah itu klik OK. Lalu kita buka lagi instruksi. Step 2, investigate the libraries used by add 100 random books.py program. Di dalam VS Code Explorer, di dalam VS Code Explorer pane di sebelah kiri, klik add 100 randombooks.py untuk membuka jika itu diperlukan. Lalu di bagian atas perhatikan si bank yang mengatur penerjemah ke Python 3 dan kemudian 3 library
dan kemudian 3 library telah diimport. Ini dia library-nya. Kita coba, kita klik file ini. Nah, langkah selanjutnya kita lihat di sini katanya kita akan menggunakan Python request library selama course ini. Request library diperlukan jika Anda ingin menggunakan Python untuk membuat request API menggunakan get, post, delete, dan metode HTTP lainnya. Lalu next, faker adalah library yang menghasilkan data palsu. Lalu program ini menggunakan Python faker library untuk mengenerate random book titles, author, and ISBNs. Anda dapat mencari di internet untuk informasi lebih lanjut tentang faker library ini. Namun, selesaikan langkah-langkah berikut untuk melihat semua 252 metode untuk faker library. Buka terminal di Windows dan start Python 3. Dari faker, import di faker module. Lalu tetapkan faker buka kurung tutup modul untuk palsu. Lalu untuk melihat semua metode, masukkan fake. Lalu tekan tombol tab 2 kali. Perhatikan metodenya fake.name yang dimana akan digunakan pada langkah selanjutnya. Lalu pada langkah berikutnya, nanti di lab ini, Anda juga akan menggunakan 3 metode yang di-highlight. Diawali dengan fake, catch phrase, ISBN 13, and name. Langsung saja kita ikuti langkah berikut. Kita buka VS Code. Lalu setelah itu buka terminal, new terminal. Jika sudah terbuka, masukkan command python 3, enter. Lalu setelah itu kita ketikkan from faker import faker. Nah, di sini pakai huruf kapital di awal, enter. Lalu fake spasi sama dengan faker, kurung buka kurung tutup, enter. Lalu fake dot, lalu tekan tab 2 kali. Nah, di sini ada 252. Kita lanjut ke step berikutnya. Step 3, practice generating random data using the faker library. Kita masukkan komen ini. Di sini katanya outputnya bisa jadi bakalan berbeda. Oke, langsung saja kita masukkan print, membuka kutip my name is kurung awal titik kutip titik format
fake dot name, tutup lagi. Lalu enter. Nah, di sini berbeda. Ini namanya my name is Emma Moore, sedangkan di sini my name is Catherine Rose. Lalu langkah selanjutnya menggunakan 3 pesan yang di highlight pada langkah 2 di atas. Masukkan perintah yang akan mencetak output fake sebagai berikut. Oke, kita coba. Kita ganti fake name dengan cage underscore fresh enter. Lalu kita coba lagi yang satunya lagi. ISBN 13 enter. Oke, mungkin kita ke langkah berikutnya. Kemudian di dalam program, sebuah loop digunakan untuk mengulangi ketiga metode ini untuk membuat entry perpustakaan, membuat entry school library. Masukkan kode berikut untuk menghasilkan 10 nama cetak. Oke, langsung saja kita masukkan kode berikut atau komen berikut. Oke, lanjut ke langkah berikutnya. Quit the Python interpreter. Setelah melakukan investigasi Packer library, sekarang komen quit. Oke, setelah itu lanjut ke langkah berikutnya. Review the function variable. Kedua fungsi dalam program tersebut menggunakan 3 variabel untuk mendapatkan token otorisasi dari layanan School Library API. Lanjut step yang kelima, review the getOut token function. Sebuah getOut token function menggunakan 3 variabel untuk membangun permintaan. R variable memanggil metode post untuk login via basic API dan menyimpan nilai token jika panggilan berhasil. Perhatikan penggunaan fstring untuk membangun URL, untuk membangun request URL. Dan kita lihat apakah di kodenya seperti ini. Oke, ini dia. Lalu next, jika panggilan tidak berhasil, kode status HTTP tidak sama dengan 200, pengecualian muncul dicetak terminal window. Sekali lagi perhatikan penggunaan fstring untuk
pesan pengecualian. Anda dapat menguji kode pengecualian dengan mengubah salah satu variabel di langkah 4. Kita lihat. Ini dia. If r status code vertus lalu next. Review the addBook function. Mirip dengan addOutToken function, the addBook function menggunakan 3 variabel yang ditunjukkan pada langkah 4 untuk membuat request. R variabel memanggil metode post untuk Books API. Data tersebut berasal dari sebuah variabel yang disebut book yang ditentukan di bagian akhir program. Ini dia variabelnya book yang ditentukan di akhir program. Lihat. Ini ya. Oke, next. Jika panggilan tidak berhasil, pengecualian dimunculkan dicetak di terminal window. Anda dapat mengujinya dengan mengubah salah satu variabel 4. And next, review the code that invokes the two function. addOutToken function dipanggil dan hasilnya disimpan dalam variabel API key without token. Next, Faker modul diatur ke variabel bernama fake. Next, lalu mungkin kita sambil buka saja si programnya. Faker modul diatur ke variabel bernama fake. Sebuah for loop kemudian iterasi sebanyak 100 kali. Variabel i digunakan nanti dalam loop untuk mengatur nilai untuk ID kunci untuk setiap buku baru hingga dari 4 dan tidak termasuk 104. Selanjutnya 3 variabel memegang nilai metode yang dipanggil dengan faker, fake, catchphrase, name, dan ISBN 13. Mungkin langsung saja kita run si program ini. Ketikkan command Python create lalu enter. Tunggu hingga prosesnya selesai. Oke, sudah selesai. Ini perintah yang tadi. Selanjutnya kita kembali ke Chromium browser. Setelah itu refresh, dan seharusnya kita sudah melihat ada 100 buku baru. Ada 100 buku baru yang ditambahkan. Di sini ada note. Jika kita membuka halaman dokumentasi API dan gunakan try it, Anda hanya akan mendapatkan daftar 10 buku pertama. Anda dapat melakukan nilai dari 2 hingga 10 halaman parameter untuk melihat buku-buku lain. Kita coba lihat apakah sudah ada 100 buku baru yang ditambahkan. Kita buka lagi Chromium
yang tadi. Kita coba refresh halaman web yang ini. Terus setelah itu kita lihat buku-buku baru yang baru ditambahkan tadi. Nah, di sini sudah terdapat banyak sekali buku-buku baru ditambahkan. Nah, di sini kan hanya muncul 10 buku. Karena di sini hanya bisa memunculkan 2 sampai 10 buku. Oke, mungkin cukup sekian video dari saya. Mohon maaf bila ada kata-kata yang kurang dimengerti. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.